Semuanya berawal dari kemauan untuk aku berubah menjadi lebih dari aku yang sekarang. Hai kamu, bagaimana harimu? Aku harap ragamu, batinmu, dan mentalmu baik-baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik podcast kali ini. Di sesi Semua Tentang Waktu episode 1, aku akan bercerita mengenai diri aku sendiri, tepatnya pengalaman aku. Ini bukan cerita motivasi, bahkan jauh dari kata inspirasi. Tapi di sini aku harap cerita ini bisa membawa kamu jauh lebih mengerti bahwa setiap orang memiliki waktu yang berbeda-beda dan proses yang tidak sama. Kali ini aku akan bercerita tentang aku dan waktu. Jadi, aku mulai bisnis itu sekitar tahun 2016, di mana pada saat itu aku masih duduk di kelas 11 SMK. Dan sebenarnya itu bukan pertama kali aku berjualan. Garis bawahi ya, berjualan, bukan bisnis. Meskipun kesannya sama, namun sebenarnya memiliki arti yang sangat berbeda. Jadi aku mulai bisnis awal itu di tahun 2016 yang sampai sekarang masih aku telatenin, yaitu bisnis di bidang kerajinan tangan dan seni. Nah, sebelum aku mulai bisnis yang sekarang aku jalanin, aku emang sudah minat jualan tuh sejak SMP. Jadi aku mulai jualan sejak kelas 8 SMP yang mana pada saat itu aku berjualan skincare. Ini ceritanya cukup unik sih. Jadi dulu itu banyak banget teman-teman aku yang nanyain, kamu tuh pelembab mukanya pakai apa? Karena pada saat zaman itu kan anak-anak SMP udah pada mulai ada permasalahan kulit ya di wajah gitu kan. Ada yang mungkin berminyak, berjerawat atau sebagainya. Tapi pada saat itu banyak banget yang nanyain ke aku dan aku jawab aja, aku menggunakan pelembab merek A gitu kan. Kemudian mereka pada nanya nih belinya di mana. Dan karena ini tuh sebuah kebetulan banget yang mana keluarga aku itu kan punya sebuah warung kecil gitu. Yang mana di situ tuh menyediakan skincare yang aku pakai, pelembab yang aku pakai. Nah, aku bilang aja belinya di aku aja nggak apa-apa kok bisa, tapi yang size kecil. Dan pada saat itu ya mereka ya it's okay aja gitu loh, karena memang harganya tuh cukup terjangkau banget lah untuk anak SMP saat itu. Akhirnya mereka beli pelembab itu di aku, yang mana pada saat itu aku awalnya niatnya kayak cuman sebagai perantara aja, tapi lama-lama kayak aku berpikiran bahwa oh iya aku bisa ambil untung nih. Gak banyak sih, cuman 500 sampai 2000 aja gitu. Jadi kadang naik nih harganya, awalnya cuman ambil untung 500, lama-kelamaan aku ambil sampai 1500. Nah pada saat itu layaknya anak SMP dapet uang hasil jerih payah sendiri itu kan senang banget ya, meskipun untungnya tuh gak seberapa. Nah karena pada saat itu menurut aku udah jalan nih dan aku merasakan gimana sih kayak asik banget nih berjualan kayak gini, akhirnya aku mencoba berjualan hal lain. Dan pada saat itu masih hits banget ya, kayak tren tongkat narsis itulah. Dan pada saat itu yang memiliki tongkat narsis itu tuh kayak kalau misalnya di sekolah aku tuh udah kayak kaya banget, keren banget gitu loh. Jadi kayak itu tren baru tapi kok bisa ada yang punya, karena memang harganya tuh cukup mahal ya waktu itu ya. Nah karena aku pikir ini peminat tongsis ini udah banyak banget, tapi mereka tuh pada pengen beli, tapi tuh kayak pada belinya di Wonosobo tuh harganya mahal-mahal banget gitu kan. Nggak sengaja aku malahan ketemu sama supplier yang menjual hal yang sama nih, tongkat narsis juga, tapi harganya tuh miring parah sih, miring parah banget. Nah karena harganya cukup miring dan kebetulan juga suppliernya tuh Wonosobo, cuman maksudnya di daerahku, cuman
belum terkenal aja gitu loh, jadi kayak all shop baru gitu. Akhirnya aku ya udah inisiatif, aku ambilnya dari itu aja gitu, karena pada saat itu emang belum ada marketplace sekarang ini ya, jadi kayak nggak kepikiran gitu buat beli di luar daerah terus nyetok sendiri gitu, nggak ada pikiran. Jadi karena menurut aku itu adalah supplier yang worth it banget nih untuk aku beli barangnya dan aku jualin lagi, akhirnya aku langsung nyari nih nyetok tongsis itu di supplier yang sudah aku simpen nih untuk supplier tongsisnya. Nah ya udah aku ambil dari situ, kemudian aku jualin, dan pada saat itu ambil untungnya lumayan sih, jadi udah mulai 5.000 sampai 10.000. Nggak seberapa, tapi kayak rasanya tuh seneng banget sih, senang parah, namanya anak SMP kan ya, kemudian dapat uang sendiri hasil jualan sendiri itu kan senang banget nih. Nah karena pada saat itu udah banyak banget yang kenal kalau aku tuh jualan, tapi karena memang bisnis ini tuh bukan sesuatu hal yang memang sudah aku minatin atau bagaimana, jadi kayak capek terus akhirnya aku berhenti. Dan ya kerjaanku cuman ya layaknya anak-anak biasa ya, cuman main nongki gitulah, kayak ya berprestasi tuh enggak, tapi ngabisin duit iya. Tapi ini nggak berhenti sampai di sini. Jadi waktu aku awal masuk SMA gitu kan ya, itu aku berpikiran lagi nih, karena kayak udah bosen kan adanya ngabisin duit doang. Itu kan ada rasa nggak enak lah untuk minta duit orang tua buat main nongki seperti itu. Jadi aku berpikiran untuk masuk ke bisnis beneran. Nah karena ini bisnis beneran, aku bener-bener kayak cari riset kira-kira tuh jualan apa sih yang memang sangat disenangi sama target pasarku, yaitu teman-teman aku anak-anak SMA, tapi modalnya juga nggak besar banget dan resikonya tuh cukup kecil gitu kan. Nah padahal kalau misalnya prinsip bisnis itu kan high risk high return ya, jadi kayak resiko tinggi itu pasti hasilnya lebih banyak. Tapi waktu itu aku pengennya ya bisa mungkin resikonya tuh seminim mungkin tapi hasilnya kelihatan. Nah akhirnya waktu itu aku pusing mau jualan apa ya. Akhirnya ini unik juga seperti cerita pelembab tadi, tapi di sini baju. Jadi ketika ada kegiatan yang nggak pakai seragam gitu, pasti banyak banget teman-teman aku yang nanyain, beli bajunya sih di mana? Beli model kayak gini tuh di mana, kayak gitu. Jadi aku berpikiran bahwasanya orang-orang tuh pada suka dengan model baju yang aku pakai. Artinya ketika aku ngeluarin atau promosi model baju tuh mereka tuh pasti suka dan pasti seneng dan berminat untuk beli gitu kan. Akhirnya aku berniat untuk berjualan baju. Karena pada saat itu juga kakakku itu kan kuliah di Jogja ya, dan di sana kan harga baju memang miring-miring banget, dan aku berpikir bahwasanya ya aku bisa nih kolaps gitu sama kakakku, ambil baju dari sana terus jualin ke sini gitu kan. Nah karena memang banyak banget waktu itu yang udah nanyain, dan waktu itu tuh bener-bener kayak peluang untuk jualan baju kekinian tuh masih sangat-sangat besar, terbuka lebar banget sih. Tapi gak kerasa ya kita udah cerita hampir sampai 8 menit bahkan 9 menit. Kayaknya cukup dulu deh. Coba tebak, aku jadi jualan baju atau enggak? Bisa tebak di kolom komentar ya. Untuk episode 2 akan aku upload hari Rabu. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kali ini sampai selesai. Apabila kamu rasa podcast ini bermanfaat, please subscribe dan share podcast ini ke teman-teman kalian. Oke, aku coba aja. Kita ketemu lagi di Rabu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.